Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku yaitu Natama. Masak mudah, murah, dan untung banyak. Hari ini aku akan buat kue kacang klasik. Super gampang, apalagi modelnya murah banget. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Langsung saja ke videonya. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada seperempat kacang tanah atau kurang lebih 250 gram. Lalu ada 500 gram tepung terigu atau setengah kilo tepung terigu. Jadi takaran setengah kilo tepung terigu itu adalah seperempat kacang tanah ya guys, supaya rasanya lebih mantap. Lalu ada 100 ml minyak sayur, dan ada juga vanili. Itu kurang lebih 100 ml sampai 150 ml. Lalu ada 13 sendok gula pasir yang sudah aku blender sebelumnya seperti ini. Jadi dia menjadi lebih halus. Jadi ketika kita mencampurkan semua bahannya jadi lebih gampang. Dan ada susu bubuk. Ini kita akan pakai 1 sendok makan supaya rasanya lebih creamy lagi. Dan untuk memperlembut tekstur kita pakai lem butter. Nah, kalau di Medan itu namanya lem butter ya. Kurang tahu kalau misalnya di daerah-daerah lain. Itu juga kita akan pakai 1 sendok makan. Nah, selanjutnya kita akan mengsangrai dulu kacang tanahnya tadi menggunakan sedikit minyak, atau kurang lebih kita bilangnya menumis kacang tanahnya sampai sedikit kecoklatan atau sedikit sudah matang. Lalu setelah kita sangrai, kita akan langsung aja blender kacang tanahnya tadi. Nah, ini blendernya pastikan kacang tanahnya sudah lumayan dingin ya, jadi tidak panas-panas. Jadi ini kita diamkan dulu sebentar tadi. Dan kita masukin setengah dari 100 ml minyak sayurnya tadi. Dan kita langsung aja blender menggunakan kecepatan maksimal. Nah, untuk blendernya ini opsional. Kacangnya kalian mau bikin lembut atau mau bikin halus atau mau bikin kasar, itu terserah kalian. Nah, di sini karena ini kue kacang aku bikin untuk nenekku, jadi aku akan bikin dia halus. Jadi ketika dimakan sama nenek, jadi dia tidak menggerincil gitu ya guys. Nah, setelah itu kita tinggal campurkan aja tepung terigu. Kita siapkan wadah, kita campurkan tepung terigu yang setengah kilo tadi. Jadi ini resepnya gampang banget, kalian bisa cobain di rumah. Lalu kita tinggal masukin gulanya, gula pasir yang sudah aku blender sebelumnya. Nah, ini aku masukin setengah-setengah dulu ya. Tuh. Setelah tercampur gulanya, kita aduk sebentar. Dan kita akan menambahkan 1 sendok tepung susu dan ada 1 sendok lem butter. Nah, ini kita tinggal campurkan aja ke dalam adonannya. Kita korek-korek supaya nggak ada ketinggalan di sendok. Lalu untuk terakhir kita akan menambahkan blenderan dari kacang tanahnya tadi guys. Tuh, ini kita tinggal taruh aja ke dalam wadahnya. Kita campur-campurkan aja supaya mereka jadi satu. Nah, ini kita korek-korek atau kita agak sedikit itu supaya tercampur. Dan kita akan menambahkan 1 sejumput garam, dan kini kita aduk-aduk lagi. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya agak tercampur seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan masukin lagi minyaknya sedikit demi sedikit dulu, karena aku nggak mau dia takutnya kelembekan. Jadi masukin minyaknya itu bertahap ya guys. Nah, ini kita aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Kira-kira kalau sudah tidak bisa menggunakan spatula, kita bisa menggunakan tangan. Nah, ini tahap yang ketiga, aku mencampurkan minyak sayurnya atau minyak makannya. Nah, ini kita oleni sampai dia berbentuk seperti ini ya guys. Tuh, gampang banget, waktunya cuman 3 menitan sudah tercampur dengan rata. Nah, setelah seperti itu kita siapkan dulu wadah plastik seperti ini, karena kita akan mencetak kue kacangnya tadi. Tuh, kita ambil sedikit, kira-kira 2 sendokan gitu ke dalam plastiknya. Lalu kita tinggal menggilas plastiknya menggunakan, kalau kalian punya Oreo pin itu boleh,
karena di sini aku nggak punya, jadi aku menggunakan gelas seperti ini guys. Jadi nggak punya bukan berarti alasan kalian nggak bisa buat kue di rumah ya guys. Kita bisa mengalternatifkan semua alat-alat yang kita punya untuk kita bisa berkreasi di rumah sendiri. Nah ini kita giling-giling aja. Setelah seperti ini, ketebalannya harus rata karena kita akan mencetaknya. Jadi aku nggak mau nanti ada kue kacangnya tuh yang tipisan atau yang ketebalan. Jadi dipastikan sekali lagi ini harus rata ya guys. Untuk cetakan sendiri aku pakai yang bulat seperti ini, lonjong. Lalu kita tinggal tekan-tekan. Ini gampang banget, simple banget cara buatnya. Semua orang bisa buat dan ini anti gagal sama sekali. Nah untuk masalah modal dan takaran harganya aku udah taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat dan kalian bisa sesuaikan dengan harga di masing-masing daerah ya guys. Nah ini setelah kita cetak menggunakan cetakannya, udah dah kita tinggal angkut. Terus karena di sini tadi temanya tidak menggunakan oven, jadi kita menggunakan teflon. Nah ini kita angkat dan kita akan memindahkannya ke atas teflon seperti ini tuh. Ini kita susun aja sampai teflonnya penuh ya guys tuh. Nah ini udah kita susun, lalu kita tinggal memberikan olesan kuning telur ke dalam adonannya supaya lebih glowing. Maksudnya lebih kinclong gitu, lebih kilat gitu. Istilahnya zaman sekarang tuh kan kalau lihat wajah-wajah orang yang kilat-kilat, kinclong-kinclong itu kan namanya glowing. Jadi ini kue kacang glowing. Lalu kita tinggal menambahkan topping. Toppingnya ini aku pakai kacang yang aku belah dua dan aku tinggal taruh aja di atasnya. Simple banget. Nah untuk memanggangnya kita menggunakan api benar-benar kecil sekali supaya nggak gosong. Lalu kita meletakkan seng di atasnya, jadi dia tidak boleh api langsung ke teflon dan kita langsung tutup teflonnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya aku tidak menggunakan teflon semuanya, tapi ada sebagian yang aku menggunakan oven seperti ini ya guys. Jadi teflon tadi adalah alternatif. Nah ini dia untuk hasil teflonnya yang udah kita angkat. Tuh ini kita angkat, ini masih panas. Masih panas banget. Dan ini dia untuk hasil yang di teflon. Tuh cakep banget. Atasnya kuning merata dan bawahnya juga tidak gosong sama sekali. Ini cantik, takarannya tuh brown dan coklat banget tuh. Wangi banget, ini kemana-mana ya guys wanginya. Nih tuh seperti ini, cakep. Dan untuk hasil yang pakai oven, ini dia hasilnya. Jadi untuk hasil keseluruhannya itu jadi 3 loyang oven seperti ini dan jadi kurang lebih 3 teflon ya guys. Nah ini aku akan bandingkan antara teflon dan yang oven. Tuh sama aja, gak ada perbandingan yang signifikan. Cuman kalau yang pakai teflon dia lebih coklat atasnya. Tapi kalau misalkan mau lebih coklat yang atasnya kalau pakai oven, kalian tinggal tambahin aja durasinya. Untuk bawahnya juga pakai teflon lebih coklat tuh. Tapi sama-sama cakep dan sama-sama mantep, sama-sama mateng ya guys. Nah ini kita langsung aja susun ke dalam toples lebaran. Jadi untuk hasilnya itu kurang lebih jadi 4 toples seperti ini ya guys. Karena di dalam oven tadi itu masih ada 2 loyang lagi yang belum aku angkat. Dan ini sebagai sampelnya aja aku perlihatkan sama kalian tuh. Ini kita tinggal tutup seperti ini. Jadi dengan modal 16.000 kalian bisa dapat kurang lebih 4 toples seperti ini. Wah kalau dijual untungnya lumayan banget. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian supaya video dari channel ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.